Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Pak Karisma dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fahmi Akmal dan dengan nama anggota saya bernama Dio Fajar Nugraha. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan proyek sistem berbasis database yang kami buat, yaitu sistem peminjaman ruangan kampus. Permasalahan yang kami angkat berasal dari kondisi nyata di kampus kami, di mana sering terjadi bentrok jadwal dan ketidakteraturan peminjaman ruangan. Banyak organisasi mahasiswa seperti UKM dan HIMA yang kesulitan dalam mendapat ruangan secara efisien. Selain itu, proses perizinannya masih dilakukan secara manual, seperti lewat grup, chat, atau datang langsung ke bagian administrasi. Oleh karena itu, kami merancang solusi berupa sistem database untuk membantu proses peminjaman ruangan agar lebih tertata dan mudah dipantau. Selanjutnya, terdapat analisis kebutuhan dan struktur database. Pertama, terdapat dua peran utama dalam sistem, yaitu mahasiswa sebagai peminjam ruangan dan admin kampus sebagai pihak yang mengelola jadwal dan persetujuan. Untuk menyimpan data, kami membuat sebuah database bernama peminjaman ruangan dengan tiga koleksi utama, yaitu koleksi pengguna yang berisi data mahasiswa atau dosen yang melakukan peminjaman, koleksi ruangan yang menyimpan informasi tentang ruangan yang tersedia, koleksi peminjaman yang mencatat riwayat peminjaman termasuk waktu keperluan dan status peminjaman. Setiap koleksi saling berhubungan melalui ID, misalnya peminjaman mengacu pada ID pengguna dan ID ruangan. Selanjutnya ada desain dan contoh dokumen koleksi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan isi dari setiap koleksi secara lebih teknis. Di sini saya sudah menyiapkan dan comment prompt dan masuk kepada bagian MongoDB Shell. Baik, pertama-tama di sini saya sudah membuat database baru yang bernama peminjaman ruangan dan membuat koleksi baru dengan perintah insert money. Di sini ada ID, nama, role, dan NPM mahasiswa. Selanjutnya ada koleksi ruangan. Koleksi ini menyimpan informasi seperti nama, ruangan, kapasitas, dan daftar fasilitas pada ruangan. Di sini saya melakukan perintah, yaitu dengan insert money untuk menambahkan ke dalam koleksi ruangan. Dan yang terakhir ada koleksi pinjaman. Koleksi ini mencatat ID pengguna dan ruangan, tanggal dan waktu peminjaman, kegiatan serta status persetujuan. Di sini saya melakukan perintah dengan menggunakan insert one untuk menambahkan pada koleksi peminjaman. Di sini ada ID pengguna, ID ruangan, tanggal, jam mulai, jam selesai, kegiatan, dan status peminjaman ruangan. Baik, selanjutnya untuk implementasi CRUD akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dio Fajar Nugraha. Di sini selanjutnya saya akan mendemokan perintah CRUD atau create, read, update, and delete yang kami implementasikan dalam sistem ini. Jadi untuk pertama kita akan membuat create untuk menambahkan peminjaman baru. Nah, kami menggunakan perintah insert one sebagai berikut. Lalu di sini saya menambahkan ID dengan si PM, yaitu peminjaman dan nomor peminjaman.
lalu ID pengguna dengan isi USR, yaitu username, dan terdapat nomor pengguna. Lalu ada ada ID ruangan, dengan isi R, yaitu ruangan, lalu nomor ruangan, lalu ada tanggal, kita kasih contoh 2025 bulan 6 lalu 21. Baik, terus ada jam mulai, jam 10 misalnya, jam 10. Lalu jam akhir ya, jam selesai, misal sampai jam 12. Lalu kegiatan untuk kegiatan apa yang akan dilakukan oleh UKM atau organisasi tersebut. Bisa kita kasih latihan UKM tari. Baik. Lalu kita status peminjamannya, status peminjaman apakah sudah dikonfirmasi atau belum, seperti menunggu konfirmasi. Baik, kedua kita akan membuat read. Jadi read untuk melihat jadwal peminjaman ruang tertentu. Jadi kami menggunakan perintah find seperti ini. Sebentar. Oh ya. ID ruangan ya. ID ruangan, lalu R ruangan, nomor ruangan. Maksudnya nomor peminjaman ruangan. Tanggal tadi itu berarti kita lihat sini 25/01 ya, 2025 06/21 sudah. Nah, baik, oke, seperti ini langsung ya terlihat di sini. Lalu untuk ketiga kita langsung ke update. Jadi misalnya untuk mengubah status dari menu konfirmasi menjadi disetujui, jadi kami menggunakan perintah update one di sini. Ya, peminjaman update one.
Oke, update one. ID PM peminjaman, lalu nomor peminjaman. Oke. Ini sip, spasi center, lalu oh ya, set status. Nah, lalu kita kasih disetujui ya, setujui. Oke, sudah ya. Berarti ini untuk update. Jika terjadi update, peminjaman akan disetujui. Lalu untuk terakhir yaitu delete. Jadi jika ada peminjaman yang dibatalkan, maka bisa dihapus dengan perintah delete one. Langsung aja kita langsung ke perintahnya. Berarti DB peminjaman delete one. Oke. Nah, ID PM peminjaman, lalu nomor peminjaman. Oke. Ini terdapat syntax error. Di sini ada saya salah memasukkan. Terakhir ada tanda petik 2 seharusnya tidak memakai itu. Coba lagi ya. Mohon maaf tadi saya salah lihat. Baik. Peminjaman. Oke. Di sini karena kita sudah memasukkan perintah delete one, jadi akan memunculkan delete count 1. Berarti peminjaman ruang itu ada yang telah dihapus. Baik, sebagai penutup, sistem yang kami bangun ini bertujuan untuk membantu manajemen ruangan di kampus agar lebih efisien dan terorganisir. Dengan sistem ini, peminjaman dapat melihat ketersediaan ruangan dan mengajukan permohonan secara transparan. Sementara admin kampus dapat mengelola jadwal dengan lebih tertib. Kedepan, sistem ini bisa dikembangkan dengan fitur tambahan seperti integrasi kalender, mungkin notifikasi email, atau approval otomatis berdasar peran pengguna. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.